ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Delapan 8,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Pro 4 Palembang. Baru lagi bermain Cek Pilih di kesempatan pada hari ini di menit keempat lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada ya. Yalah Sobat Budaya, seperti biasa di jam 9 paginya bakal ada program unggulan yang bakal kita hadirkan dan kita sajikan untuk didengarkan sama-sama, yakni obrolan komunitas, di mana kita bakal mengundang komunitas-komunitas hebat untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan tentang program yang mereka geluti saat ini. Nah, untuk saat ini kita sudah kehadiran 3 ibu cantik paripurna galuh ya. Masya Allah, kepala sekolah SD Negeri Palembang semua sudah hadir di radio RRI Pro 4 Palembang. Kita sapa satu persatu. Oke, sudah hadir di RRI Pro 4 Palembang ada Ibu Wiwin Purwanti, SPD SD, kepala sekolah dari SD Negeri 025 Palembang. Halo Ibu. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi kembali. Ada juga Ibu Rahma Daniarti, SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 001 Palembang. Halo Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada Ibu Artina MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 24 Palembang. Halo Ibu. Halo, Masya Allah, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ibu sudah membersamai di RRI Pro 4 Palembang pada hari ini. Dan kita pada hari ini Sobat Budaya ada juga topik yang bakal kita angkat, kita bahas tentang gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat membentuk generasi berkarakter kuat. Oke. Tapi sebelumnya kita kenalan satu persatu dulu kali ya. Dan lebih lanjut lagi. Kalau Ibu Wiwin, aktivitasnya sehari-hari apa Bu? Aktivitas sehari-hari yang pertama tentu saja sebagai pimpinan. Sebagai leader di SD Negeri 25 Palembang. Oke. Kemudian ada lagi, kalau misalnya udah selesai di kedinasan, saya aktif di kegiatan komunitas yaitu Langkah Dansa Indonesia. Oke. Ikatan Langkah Dansa Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Wih, mantap. Ya. Oke. Kalau Ibu Rahma gimana Bu? Ya, tugas kami sebagai ASN itu dipercayakan sebagai Kepala Satuan Pendidikan di SD Negeri 1 Palembang yang beramat di Jalan Sambu Kapten Aripai. Oke, jadi ada aktivitas lain Bu selain di sekolah? Tidak ada, hanya Tidak ada. rumah tangga setelah kedinasan di SD. Oke, kalau Ibu Artina? Ya, sama seperti Bu Rahma, saya hanya fokus sebagai pimpinan di SD Negeri 24 Palembang. Oke, baik. Oke, kita langsung aja membahas tentang gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat membentuk generasi berkarakter kuat. Ini kepilih dengar juga ini program baru Bu ya? Baru. Ya. Program baru. Dari Menteri Dasman. Ini baru dalam hitungan hari? Ya. Bisa dibilang ya? Pelaksanaannya Dari awal hari masuk pertama. semester 26 Januari 2025 tadi. Oke. Nah, kalau boleh tahu ini topik ini kira-kira apa Bu maknanya Bu dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat membentuk generasi berkarakter kuat ini apa maksudnya? Ibu Iwin aja dulu deh. Saya dulu ya. Boleh. Saya coba untuk menjelaskan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu kebiasaan-kebiasaan sebenarnya ini sudah
sejak zaman dahulu karal dari zaman kita dulu sekolah, zaman kita dulu masih kecil di rumah ya. Ini kebiasaan-kebiasaannya sudah kita lakukan. Betul. Tetapi makin ke sini setelah ada kurikulum merdeka dengan adanya P5, penguatan pendidikan karakter, dan ini lebih spesifik lagi, ada 7 Pak. Oke. Pak apa Mas nih saya manggil nih? Panggil C aja. Oh C, oh ya Bayo. Cek pilih, Cek oke pilih ya. aja. Panggil Cek Bayo. Boleh, Kita ngomong bakso Palembang boleh nggak Jadi nih? juga. Jadi juga. Soalnya saya dengar dari tadi Cek pilih tuh ngomong Palembang baik. Iya, saya kan kita ke radio budaya. Oh radio budaya. Jadi Itu apa- apa kita salah masuk? Enggak juga kan? Enggak juga dong. Enggak juga dong. Iya, enggak apa-apa, agak melimpir-melimpir Iya. Palembang enggak apa-apa. Soalnya tadi kami udah serius nih soalnya ngomongnya aduh bahasa Indonesia full Aman-aman gitu. aja, Oh, aman-aman aja. ayo kita ngomong bakso Palembang Palembang baik. jadi Indonesia juga boleh. Boleh ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita bawa dari rumah, dari pola asuh dari rumah. Nah sekarang ini lebih lebih spesifik lagi karena dari 7 itu yang pertama adalah bangun cepat. Bangun cepat. Bangun cepat artinya anak-anak itu dibiasakan untuk tidak kesiangan nantinya ke sekolah. Jadi bangun cepat. Kemudian untuk yang selanjutnya mungkin nanti bisa di apa namanya dijelaskan oleh ibu-ibu dua ini lagi Dibagi ya. partnya ya. Saya untuk bangun cepat dan makanan bergizi aja nih Oke, kayaknya oke, oke. karena kami ini SD 25 dan SD 24 adalah sampel dari program Pak Prabowo dan Mas Gibran Oke. untuk program makanan bergizi gratis Oke, yang baru di sekali Kota Palembang dijalankan ya. ya. Dan pada hari Senin 6 Januari 2025 itu alhamdulillah launchingnya sudah dilaksanakan di SD Negeri 25 dihadiri oleh Pak Sekda, kemudian dari Ketua BPKP, kemudian dari Balai POM juga hadir, Oke. dari Dinas Kesehatan, dari Kepala Puskesmas Pak Jo juga hadir dan berbagai instansi juga hadir di kami. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu saja mungkin. Itu saja. Oke, Iya. berarti 2 dulu ya. Ya, 2 dulu. Ya. Dilanjutkan dengan Bu Artina. Ya. Oke, boleh Bu. Selanjutnya mungkin ada program yang lain, misalnya contohnya berolahraga. Berolahraga. Ya, Kami di olahraga. sekolah sudah mulai hari pertama sekolah kemarin sudah mengajak anak-anak untuk berolahraga fisik. Ya, ada Jadi senam baru senam kami. 10 menit. Cek. Nah, jadi dibiasakan anak-anak sebelum masuk kelas, kami bariskan di lapangan untuk bersenam pagi selama 10 menit. Nah, jadi anak-anak nanti diharapkan dengan terbiasa olahraga fisik ini akan ikut mendorong perkembangan otaknya juga. Oke. Jadi bisa lebih fokus saat belajar. Benar-benar. Jadi sinkron ya. Ya, sinkron. Oke, baik. Selanjutnya beribadah. Beribadah. Ya, kami di sekolah sebenarnya program beribadah ini itu bisa lewat fisiknya dengan sholat, ada bisa berdoa, membaca kitab-kitab suci, karena sebagian besar hampir 99% siswa di sekolah itu beragama Islam. Jadi kita adakan ini setiap pagi sebelum belajar itu berdoa. Berdoa. Ya, membaca surat-surat pendek dulu. Dan ada satu hari setiap minggu kita ada kegiatan keagamaan. Keagamaan juga. Ya. Jadi Itu di hari apa, Bu? itu hari Jumat. Hari pagi. Jumat. Setiap hari Jumat. Diisi dengan Diisi dengan ceramah agama oleh gurunya sendiri. Kadangkala ada dengan cerita, bisa Oke. dari anak-anaknya itu juga sendiri bisa. Sudah itu bisa dibimbing dengan guru agamanya juga membaca surat-surat pendek setiap hari Jumat. Oke. Ibadah. Jadi Berarti lengkap itu, ya. nanti ke depan akan kami tingkatkan dengan menggunakan dari guru kelasnya masing-masing. Wali kelas. Ya, untuk mengontrol ibadah bukan hanya di sekolah tapi di rumah. Di rumah juga harus dijalankan. Jadi diharapkan dengan anak beribadah bisa meningkatkan iman dan takwanya, berimbas kepada perilaku dan karakternya ke depan. Betul, nanti membentuk akhlak juga ya. Ya. Oke, baik. Iya. Jadi memang Bu, bukan hanya kalau di sekolah kan mungkin karena ada yang ditakuti untuk beribadah kan. Nah, tapi kalau misalkan sudah terbentuk karakter dari dalam hati sendiri, dia sudah merupakan kewajiban gitu, Iya, harus betul. dilaksanakan. Sudah kebutuhan. Kebutuhan. Kami
itu diberikan kesempatan untuk mendidik anak-anak di pendidikan dasar. Artinya memang pondasi di sekolah dasar ini sangat kuat. Memang sangat kuat, Ya, memang masa berpengaruh. golden age namanya. Jadi disinilah saat-saat kami berperan penting sekali. Betul, setuju. Kami menjalin kerjasama dengan orang tua agar tidak adanya salah pengertian. Betul. Tidak adanya salah persepsi bahwa pendidikan yang paling utama itu di sekolah. Di sekolah. Padahal yang paling utama itu di rumah. Di rumah. Itu yang utama dan pertama. Kadang-kala masih ada kesalahpahaman sehingga ini hal yang harus kita luruskan terus-menerus betul. dengan menjalin kerjasama ke orang tua masing-masing. Itu saja. Oke, Mas Firly. benar. Yang pasti tenaga pendidik ini memang terkhusus sekolah dasar, memang betul setuju tadi, memang pondasi awal ngebentuk karakter dari anak-anak Indonesia ini sendiri. Belajar membaca kan dari SD biasanya kan, Iya, belajar betul. membaca, terus terbentuk pola pikir dan juga perilaku, pasti Pembentukan karakter juga, siswa. pasti transisinya di sekolah dasar. Ya. Oke, baik. Nah, tadi sudah bangun pagi, terus juga beribadah. Tadi apa satu lagi, Bu? Olahraga. Lanjut, Ibu Rahma, apa lagi? Jadi kami ulangi lagi. Ibu boleh agak deket? 7 Nah, oke. kebiasaan yang anak Indonesia hebat tadi yang dari program Kemendikdasmen tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Wiwin dan Ibu Artina. Yang pertama tadi Bangun Bangun cepat, cepat. Yang makan kedua, bergizi, Makan seimbang. beribadah. Seimbang. Kalau kita mungkin Ya. kan setelah kita bangun, kita beribadah, berolahraga sedikit di rumah, kemudian Ya. makan sehat dan bergizi. Dan yang kelima kita setelah makan kita ke sekolah. Ke sekolah. Nah, jadi program yang kelima itu ada gemar belajar. Oke. giat belajar, gemar Gemar belajar. belajar. Jadi dengan sudah kita siap dari rumah tadi dengan yang badan sudah sehat karena habis olahraga, sudah makan yang sehat dan bergizi, kita pergi sekolah dengan hati yang senang untuk menerima pembelajaran yang akan diberikan oleh para guru yang ada di sekolah. Jadi anak ini didorong untuk gemar belajar karena dengan belajar itu akan mengembangkan kreativitas, imajinasi dan wawasan dari anak tersebut. Oke, betul. Berarti memang stepnya dari awal, Bu ya? Iya. Dari awal sampai datang ke sekolah semuanya ada tahapan tersendiri untuk membentuk 7 karakter tadi kan? Iya. Untuk membentuk karakter anak Indonesia menjadi kuat tadi. Oke. Baru 5 itu. Baru 5 ya? Baru 5. Belum gemar di belajar. ya, oke. Lanjut lagi? Lanjut setelah gemar sudah di sekolah kan mereka pulang lagi nih. Pulang lagi. Nah, kita diharapkan setelah pulang ke rumah itu anak itu tidak hanya berdiam diri di rumah saja dengan main HP. Jadi tidak sampai ke malam dia HP terus dipegang. Tapi dia disuruh bermasyarakat. Main kita dulu. Nak main ekan, nak main orean, Permainan nak main tradisional ya? nah, itu. Jadi dianya bermasyarakat. Jadi yang program yang ke-6 ini adalah bermasyarakat. Jadi dengan bermasyarakat mereka akan membentuk karakternya itu untuk saling kerjasama, saling menghormati, Setuju itu, toleransi dan benar. sebagainya. Oke, apalagi zaman sekarang juga banyak sekali yang sudah menjadi faktor-faktor anak-anak kurang bersosialisasi tadi. Salah satunya ya seperti kita tahu kemajuan teknologi juga berpengaruh. Kalau misalkan kita tidak betul-betul mengawasi, luar biasa loh pengaruhnya tuh sampai dia gede nanti. Betul. Jadi ini apa namanya? Sudah tadi Bu 7 ya? 6. Oh 6, satu lagi berarti. Satu lagi tadi kan bangun cepat. Bangun cepat. Sekarang tidurnya yang cepat. Tidur cepat. Tidur cepat. Oke. Artinya sudah pukul 9 itu sudah harus tidur, sudah harus meninggalkan aktivitas. Oke. Oke, yang pasti Ya, banyak tidak sekali begadang. efek Ya, negatif. efeknya karena setelah begadang mungkin karena bangunnya pun akan terlambat, otomatis ke sekolahnya pun akan terlambat. Betul. Banyak Iya. pengaruh buruknya ya. Pengaruh buruknya banyak. Oke. Jadi sudah pas 8 ya. Jadi 7, Mas. 7. Kebiasaan. Jadi diawali dengan Bangun cepat, diakhiri dengan tidur Tidur yang cepat cepat. juga. Oke, Iya. baik. Jadi insya Allah kalau misalkan semua ini terrealisasikan dengan baik, bisa membentuk karakter anak tadi kan, Ya, Betul, menjadi betul. lebih kuat dan juga bisa siap untuk menjadi regenerasi untuk generasi bangsa. penerus Generasi bangsa yang unggul. Oke, baik. Nah ini kalau dari masing-masing SD, dari Bu Wiwin, Bu Rahma dan juga Bu Artina ini sudah dilaksanakan berarti ya? Ya, Sudah sudah. dilaksanakan. Nah untuk sejauh ini Bu, gimana perbedaan yang dirasakan dari masing-masing? Dari Bu Arti dulu, dari Bu Artina dulu deh. Mungkin beberapa hari ini kan karena kebetulan di sekolah ada makan bergizi gratis. Saya perhatikan anak-anak tuh memang sudah kelihatan tampak rasa lebih senangnya Oke. saat Iya. diajak ikut senam pagi itu mereka lebih
bergeraknya lebih banyak karena sebenarnya senam pagi ini kami sudah biasa, tapi 1 minggu sekali. Kalau sekarang kami biasakan setiap hari. Oke. Anak-anak itu lebih mudah diajak. Mungkin ada efek mereka mungkin pemberian makan bergizi gratis, mereka menganggap mereka dihargai mungkin. Dihargai, betul. Ya bisa jadi mereka merasa lebih senang. Saat dibagikan itu mereka lebih antusias. Lebih antusias exciting juga. bahasa Betul, betul, Lembang betul. itu. Yes. Nah, jadi sebenarnya sudah mulai tampak sedikit perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif. Positif. Tentu saja kalau untuk dalam jangka waktu yang lebih panjang, kami akan membuat jurnal sehingga kita bisa lebih memantau lagi sebanyak 7 kebiasaan ini, seberapa banyak yang telah bisa dilaksanakan oleh siswa. Tentu saja akan kita lihat ini apa perbedaannya Before sebelum after ya, dan before sesudah after. dilaksanakan 7 program ini. Oke. Ya. Itu perbedaan yang dirasakan dari sekolah dari Ibu Artina ya. Ya. SD 20. SD 1. Oh, itu Jadi 24. Oke, kalau Bu Rahma perbedaan yang dirasakan setelah menjalankan program ini? Kalau program ini sebenarnya kalau kami SD 1 itu sebenarnya sudah kita laksanakan. Sebenarnya ini hanya mengangkat saja. Seperti misalnya tadi senam kita senam, Sering, sudah berolahraga sudah dan sebagainya. rutin dilakukan Iya. juga ya. Beribadah juga di sekolah. Kalau sekolah kami itu setiap pagi kami sholat duha. Kemudian sholat zuhur dan kami ada sekolah sore, sip sore. Jadi ada nanti juga. ada sholat asar. Asar juga. Oke. Jadi tidak terlalu signifikan perubahannya ya karena memang itu sudah dilakukan di sebelum-sebelumnya. Tapi ini lebih diwajibkan lagi. Lebih dispesifikan lagi. Oke. Kalau dari sekolah Ibu Wiwin? Ya, kalau dari SD Negeri 25 kemarin kan hari pertama itu kami langsung sosialisasi, Pak ya, pas upacara bendera itu kita jelaskan ke anak-anak bahwa sekarang ini ada program pemerintah yang namanya 7 kebiasaan Indonesia hebat, ya supaya berkarakter kuat sama seperti tema yang kita angkat pada hari ini. Jadi kami sebutkan satu-satu. Kemudian kami jelaskan bahwa ini memang sudah kita lakukan selama ini, ya sudah kita lakukan dan sudah kita himbau kepada anak-anak semua, seperti kan nggak ada guru yang bilang harus tidurnya harus jam gini, harus harus gadang gini. nggak ada, Ya, tapi lebih spesifik gitu. Oke. Kemudian untuk makan makanan bergizi tadi kami memang tidak punya kantin, Mas nih ya. Tidak punya kantin, jadi kami membiasakan anak-anak supaya membawa bekal dari rumah. Membawa bekal dari rumah. Lebih higienis kan? Lebih higienis. Masakan mama itu the best rasanya. Iya, satu lagi itu loh. Kemudian dengan dia bawa makan dari rumah, otomatis kami sampah itu jadi minimalis sampah. Ya. Meminimalisir ya? Meminimalisir sampah banget. Kemudian anak-anak juga kami tidak khawatir dengan makanan yang di luaran itu yang warnanya merah kuning hijau itu yang bisa berakibat fatal seperti yang sudah kejadian ya, ada yang keracunan dan sebagainya itu. Dan ini pas sekali dengan kebiasaan Indonesia, anak Indonesia hebat ini, yaitu makan makanan yang seimbang loh, gizi seimbang. Bukan makan 4 sehat 5 sempurna lagi sekarang istilahnya. Adalah gizi seimbang. Gizi seimbang. Pas dengan programnya Pak Prabowo. Betul. Ya, lanjut mungkin Mas Pili ya tadi yang boleh. Lanjutin Ibu lagi. Wiwin tadi yang ngomongin bawa bekal anak-anak. Iya. Kalau di SD 1 itu kami ada di hari Sabtu itu sarapan pagi bersama. Sarapan pagi bersama. Ya, jadi kalau hari Sabtu kami senam dulu, senam bersama, kemudian dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama. Wih, mantap. Terus lanjut mungkin bangun pagi waktu kata Mbak Win di waktu awal pertama kita sekolah 6 Januari tadi kita mensosialisasikan gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat ini. Mungkin yang pertama bangun pagi itu kita sepakati dulu. Bangun pagi itu jam berapa? Bangun pagi itu ya startnya jam berapa gitu. Jadi jangan bangun pagi itu bangun pagi aku jam 8. Bu apa itu belum. Kategori pagi. Kategori pagi disepakati dulu jam berapa. Bangun pagi itu. Oke, tapi kalau disepakati jam berapa emang Bu kira-kira? Kami menyesuaikan dengan jam masuk kita 6.40 itu sudah ada di dalam kelas. 6.40. Jadi perkira kalau misalnya lewat dari 6.40
artinya lah kesiangan Iya, itu. betul. Nah itu baik. Ibaratnya kan prepare ke prepare. sekolah juga 1 jam. Nah 6.30 itulah sudah ada di lingkungan sekolah. Mm-mm. Seperti itu. Tapi Kita kalau- ada jam ke 0 kan. Pelajaran itu sebenarnya jam 7 tuh baru belajar. Oke. Ya start. Jadi jam 10 menitnya kita yang sekarang senam bersama dulu. Setelah senam bersama kami harus dibiasakan juga untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya, untuk memupuk rasa nasionalis anak-anak. Wis, mantap. Iya, seperti itu. Oke, jadi untuk kategori pagi juga apalagi kalau misalkan dibimbing dengan orang tua di rumah, apalagi kalau misalkan sudah terbiasa sholat subuh, wih, Iya, pasti betul. pasti Jadi, lebih mantap lagi. kesepakatan kalau kami itu sebelum sholat subuh, jadi bangun pagi itu. Jadi dia memang betul-betul Jadi sudah mandi, sudah terpola kan. Iya. langsung sholat, langsung siap berangkat sekolah. Betul. Nah, ini sudah menyinggung dikit soal orang tua tadi ya. Nah, jadi kalau dari peran orang tua sendiri, Bu, dengan program yang dilakukan saat ini tentang 7 kebiasaan ini gimana, Bu, peran orang tua? Atau mungkin sekolah juga melibatkan orang tua atau gimana? Dari Bu Rahma dulu deh. Ya, di sini memang sangat berperan penting untuk menerapkan, mensukseskan gerakan 7 kebiasaan Indonesia Hebat ini adalah orang tua, guru, dan masyarakat. Masyarakat. Jadi yang pertama adalah, jadi mengapa disebutkan orang tua? Karena orang tua di lingkungan keluarga adalah tempat anak itu untuk berperan penting sebagai peran yang pertama dan utama untuk mensukseskan 7 gerakan kebiasaan Indonesia Hebat ini. Yang pertama tadi seperti bangun tidur. Masa guru nak bangun tidurnya? Jadi Lewat WA group kali ya. Ada Serina. jadi tugas orang tua untuk membangunkan anak itu supaya bangunnya lebih cepat, ngajak beribadah, misalnya kita agama Islam ngajak sholat subuh, apalagi sholat subuh berjamaah, kemudian berolahraga dan menyiapkan makanan sehat dan bergizi, baru anak itu ke sekolah, itu baru tugas kita sebagai guru supaya anak itu membentuk karakter anak yang berwawasan, berpotensi dan rasa ingin tahunya untuk menciptakan anak yang siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Benar. Oke. Jadi kalau di Sindet kita gemar belajar tadi ke sekolah, kemudian yang kepada orang tua. Betul. Kembali lagi ke orang tua lagi. 7 tidur cepat. Jadi dari sini porsi orang tua itu, peran orang tua itu lebih banyak daripada di sekolah. Jadi ibaratnya sekolah berapa persen, orang tua lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Perannya gitu kan. Dan juga untuk terlibat dalam 7 program ini yang terpenting juga di orang tua juga. Iya. Oke. Bu Win, ada mau ditambahin? Ada yang saya tambahin ya. Tadi ada peran orang tua membawa bekal katanya, menyiapkan bekal. Nah, alhamdulillah untuk SD Negeri 25 Palembang dan SD Negeri 24 dengan adanya program MBG ini, jadi ini sudah ada Mengurangi. statement dari orang tua, lemak nian sekarang ini tidak usah repot lagi sangat pagi-pagi. terbantu ya. Iya. Mengurangi tugas orang tua. Pagi-pagi tidak usah nak repot lagi, aku nak mampir dulu nak beli nasi gemuk untuk anak aku, bla 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 gitu. Oke. Benar, ini tadi pagi saya dapat dari wali kelas, kan saya suka tanya tuh gimana respon orang tua gitu kan suka pada ketemu sama orang tuanya toh. Nah, itu yang kami dengar, Mas. Jadi program MBG ini sekali lagi membantu orang tua Meringankan. untuk meringankan orang tua. Kemudian hemat, Bu. Anak-anak juga saya tanya. Ini Bu, hemat Bu, pacak nabung aku. Bener. Jadi bukan dikurangi jatah jajannya kan. Enggak, jajannya kayaknya masih tetap. protes loh. Jajannya tetap, tapi bisa ditabung ya, Dak? Iya, bisa nabung aku Bu, kayak gitu. Jadi itu. Untuk 25 dan 24 peran orang tua menyiapkan sarapan kayaknya Sudah terbebas. Mudah-mudahan program ini berlanjut terus, dan saya harapkan juga bukan hanya untuk SD Negeri 25 dan 24 Oke. saja. Kasihan Ibu Rahmat dengar dari tadi, mungkin perasaannya gimana ya Kak Ce ya? Nanti juga akan segera Akan kok. ya. Insya Sekarang Allah, hanya amin. baru 5 sekolah Oke, dulu. nanti akan segera juga menyusul Iya, mengikuti betul. program MBG juga ya. Betul. Oke, kita break dulu sebentar ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu. Nanti kita bakal kembali lagi masih dengan topik yang akan kita angkat saat ini. Wih, luar biasa loh. Baru opening udah kayak gini. Memang kalau 1 jam itu kurang ya. Kurang. Oke, baik. Kita dengarkan Kalau dulu begitu. satu lagu dari Victor Huta Barat dengan Palembang Darussalam. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya. Jembatan Ampera yang anggun, Masjid Agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Ujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga. Hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Ujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga. Hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, 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 Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa. Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Terbang kumbang main di taman cinta, warna-warni bunga-bungonyo. Sano sini adekku kenang, tak terperi kasih dan sayang. Laju perahu ke Tojulu, sekilas ku pandang gadis Palembang. Daku melaju membelah gelombang demi adik kakak nyebrang.
rasonyo, buah duren jadi tempoyak. Aduh rindu dari kemarin, kakak datang jangan ditolak. Dari ilir ke seberang ulu, baru segelintir menanggung rindu. Naik ketek ke tanggo panjang, singgo kato adik tersayang. Ay 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 salam. Ay 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 salam. Laju perahu ke tujuh hulu, sekilas ku pandang gadis Palembang. Daku melaju membelah gelombang, demi adik kakaknya berang. Buah duku manis rasonyo, buah duren jadi tempoyak. Ado rindu dari kemarin, kakak datang jangan ditolak. Dari ilir ke seberang ulu, baru segelintir menanggung rindu. Naik ketek ke tanggo panjang, singgo kato adik tersayang. Ay 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 salam. Ay 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 salam. Ay 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 salam. Ay 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 salam. Ay 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 Wanda Lesmana dengan Ya Salam langan terkait itu 37 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budayo. Kita masih dalam program unggulan kita, obrolan komunitas, masih dengan 3 kepala sekolah kece kita pada hari ini, cantik paripurna galau ya, Bu Wiwin, Bu Artina dan juga Bu Rahma. Kita sapa kembali. Oke, masih aman galau Bu ya? Masih mantap. Aman. Lanjut. Terkendali. Oke baik Sobat Budaya, masih dengan topik gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat membentuk generasi berkarakter kuat. Tadi sudah kita jelaskan di awal untuk 7 tahapan tadi yang sudah dilakukan. Nah ini tapi kalau misalkan kita tinjau dari siswanya masing-masing Bu ya, pasti setiap siswa itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda Bu. Nah ibaratnya pasti ada yang sulit untuk menerap ke 7 program ini. Nah kalau dari Ibu sendiri ada trik khususkah untuk menghadapi karakter-karakter siswa yang berbeda-beda ini Bu? Dari Bu Wiwin dulu deh. Dari saya.
Saya kasih contoh yang nomor 1 dulu yang tidur cepat. Itu efeknya kalau misalnya nggak tidur cepat otomatis kesiangan. Oke. Dan kita pihak sekolah selalu memberikan bukan hukuman ya, apa sih namanya lebih pasnya tuh, memberikan peringatan. Kemudian setiap yang kesiangan itu tidak langsung masuk ke kelasnya. Oke, ada Tapi punishment tapi di ini dulu dibina dulu oleh guru piket. Kemudian untuk beberapa hari misalkan dia kesiangannya sudah sampai berkali-kali, itu kita ada sanksi. Ya, dengan memanggil orang tuanya. Dia memanggil orang tuanya. Dengan melaksanakan seperti itu, saya harapkan anak kan biasanya kan orang tuanya lebih kejam dari guru ya Bu. Ya kok Bu sih, kok Mas ya. Lebih kejam. Kita nggak bisa nyubit. Kita nggak bisa ngomong kasar pun kita nggak bisa. Tapi dengan mamanya, saya yakin sama mamanya pasti takut. Pasti takut ya. Iya, kesiangan terus. Mamanya juga pasti akan malu kalau misalkan dipanggil ke sekolah. Itu yang kami harapkan supaya jadi anak-anak ada usaha untuk bangun cepat. Itu. Kalau kami seperti itu. Di kegiatan-kegiatan seperti upacara bendera pun kalau misalnya yang kesiangan, kami nggak kami ajak untuk ikut. Tapi tetap dibariskan di halaman di bawah. Di halaman bawah. Kami kan ada halaman yang di bawah sama yang di atas itu untuk lapangan untuk berarti upacara. ada yang khusus untuk yang terlambat. Iya, untuk yang terlambat. Kemudian kami juga ada kegiatan membaca surat Yasin bersama di hari Jumat itu. Sama seperti itu. Yang kesiangan nggak diperbolehkan untuk ikut kegiatan. Tapi tunggu di bawah. Tunggu di bawah dulu. Yang terakhir hari Sabtu kita ada kegiatan senam bersama sama seperti itu. Jadi maksud kami mendidik mereka untuk bisa cepat lebih datang disiplin. ke sekolah, kemudian tidak mengganggu kegiatan yang berlangsung. Benar. Ya kan, upacara sedang berlangsung, kalau misalnya tiba-tiba datang kucuk-kucuk datang yang terlambat, otomatis perhatian anak-anak pasti. Iya, nanti akan gitu kan. terpecah iya, gitu. Terpecah. Itu maksud kami supaya itu juga. Oke, berarti di sini memang peran orang tua lagi ya. Peran orang tua lagi juga mendukung untuk di rumah tadi. Iya, orang tua dan anaknya itu sendiri. Kan kadang ada orang tuanya yang memang dia sudah berusaha untuk membangunkan anak supaya bangun cepat ya. Tapi kan ada anak yang bangkong, bahasa kami itu. Susah dibangunin kalau tidak disiram. Iya, tapi Nah, memang ada loh Bu. Ada ya? Karakter seperti itu. Caknya Mas C deh dulu kecil. Tidak. Memang ada juga anak-anak itu yang memang harus dibangunkan sama orang tuanya. Iya, betul. Ada yang harus dibangunkan. Baru dia bisa bangun. Baru bisa bangun. Tidak bisa bangun sendiri. Memang Ya. ada seperti itu. Walaupun dipasang alarm di samping kupingnya, Masih juga. Pengalaman pribadi Caknya ya. Oke, berarti balik lagi ke peran orang tua juga dibutuhkan, dalam hal ini ya, Iya, untuk betul. Biar sekolah juga bisa lebih mempermudah untuk memahami karakter yang berbeda-beda tadi. Oke. Iya. Kalau dari Bu Artina? Ya, yang pertama menurut saya Mas Berli, peran orang tua itulah. Lagi-lagi Iya, kita harus menjalin kerjasama yang baik, menyamakan visi misi dulu dengan orang tua, agar mereka sama kita mendidik anak itu tidak hanya di sekolah baik. Ya, tidak ada kebingungan dalam diri anak itu. Nah, masih ada orang tua yang beranggapan misalnya tentang piket kelas. Piket kelas itu ada sebagian orang tua yang tidak suka. Anak-anaknya disuruh piket kelas. Ada juga yang protes. Banyak yang protes. Saya anggap mereka protes itu karena ketidaktahuan, bukan karena mereka tidak berpendidikan, bukan. Karena anggapan mereka yang salah. Mereka menganggap bahwa alangkah capeknya Bu anak disuruh piket datang pagi-pagi. Padahal kita itu kan sudah dari hasil penelitian bahwa pembiasaan itu akan membentuk karakter. Setuju. Ya, jadi kalau kita visi misi kita tidak sama dengan orang tua dalam mendidik anak, akan terjadi kebingungan dalam diri anak. Anak itu nanti mau arahnya kemana? Bingung, gitu. anak itu bingung. Bingung itu lebih fatal lagi karakter anak. Kalau bingung. Jadi yang utama tuh samakan dulu visi misi kita. Betul. Jadi kita seperti kami kepala sekolah harus membimbing guru kelasnya
agar guru kelas itu juga bisa mengedukasi kelasnya nanti, sehingga pembentukan karakter anak ini bisa fix bagus, Ya, bisa sama terpola. untuk dari sisi kebersihan ya. Iya, dari berbagai sisi, dari 7 kebiasaan tadi. Jadi Semuanya. tentu saja Mas Semuanya. Firly, ini butuh waktu dan butuh kerjasama. Itu saja. Setuju. Jadi kalau misalkan sudah terbiasa piket di kelas, berarti dia di rumah juga nanti akan terbiasa juga. Iya. Akan menjadi budaya dan Iya. menjadi karakter. Sebenarnya piket itu bukan hanya nyapu, tapi dia tahu bahwa kebersihan hari ini tugas saya Tugas saya. menjaganya. Ada tanggung jawab tersendiri. Ada tanggung jawab tersendiri. Ah. Jadi dia tahu bahwa kalau kotor dia bisa mengingatkan teman-temannya. Jangan buang sampah sembarang ya. Oh, aku Nah, capek bisa tadi. seperti itu. Aku capek kaget. Nah, Sudah untuk tahap semuanya. awal, tapi lama-lama dia tahu, oh kotor. Oh, kotor seperti itu. Jadi punya inisiatif tersendiri Ya. ya dalam hal-hal positif yang pasti. Oke, kalau dari Bu Rahma? Ya, kita lanjut ke Ibu Wiwin tadi kan, tadi kata-kata ada siswa yang terlambat. Kenapa? Itu jadi karakter siswa yang terlambat tadi, kita harus kerjasama dengan orang tua. Kita panggil orang tuanya, Panggil. kita tanya mengapa anak ini terlambat. Mungkin tadi yang pertama faktor yang tadi tidurnya begadang tadi, Begadang. tidak tidur cepat sehingga pas bangun paginya Masih tidak ngantuk, bisa, masih masih ngantuk. ngantuk. Nah, jadi kita kerjasama, kita buat perjanjian, kita edukasi mungkin dengan adanya perjanjian antara anak dengan anak, orang tua dan sekolah dengan sekolah, insya Allah anak itu berubah. Itu sudah ada contohnya dari kami sendiri, terutama di kelas 6 itu kemarin ada kasus. Jadi anak ini males. Jadi males sekolah karena tadi bangun paginya males, akhirnya kesiangan, ngeping-ngeping dengan wali kelasnya ini nih. Oke. Bu, aku kesiangan, Bu, cak mana Bu sekolah ada. Jadi saya itu Jadi akhirnya panggil anak itu, panggil orang tua, kita ngapo dia kesiangan, kita tanyoi, kita berikan edukasi. Jadi intinya itu dia bangun tidurnya tadi itu selalu tidur malam. Selalu tidur malam. Begadang. Akhirnya berefek Ya, kesiangan. Jadi kita berikan edukasi, pembinaan dan alhamdulillah pas semester ini caknya pagi-pagi terus udah sekolah. Oke, baik. Nah, ini mungkin 3 pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaannya berbeda-beda nih untuk ketiga Ibu. Nah, kalau dari Ibu Win sendiri, Bu. Nah, kalau misalkan kita melihat masa depan anak-anak Indonesia saat ini, kalau misalkan dia rutin menjalankan program ini, Bu, kira-kira apa yang akan dia tuai, Bu? Biar anak Indonesia ini semakin mantap gitu. Ya, yang pertama itu karakternya akan baik. Ya, terutama karakternya. Karena ketujuh itu adalah untuk membentuk karakter. Dan itu sulit sekali kalau tidak dibiasakan sejak dini. Dan program ini menurut kami itu sangat bagus banget. Walaupun memang sudah dari dulu sudah ada ya, tapi ini lebih spesifik yang sudah kita jelaskan tadi bersama. Jadi dengan adanya 7 kebiasaan ini, otomatis kami pun berharap setiap anak memiliki karakter yang seperti diharapkan, Benar. yaitu memiliki karakter yang kuat, baik itu di bidang apapun, dia dipelajari di pendidikannya, kemudian dia di masyarakat, Di akademik ya. di akademiknya, kemudian ketakwaannya, kemudian cara dia bertingkah laku di masyarakat. Betul, Yang pembawaan. ada istilahnya, tidak ada istilah dia hebat sendiri. Hebat sendiri itu tidak hebat. Egois ya, Egois. itu namanya. Seperti itu, Mas. Ya pasti akan menonjol, Bu ya. Akan menonjol juga dan juga bisa berefek ke masa depan juga yang pasti kan. Betul. Untuk menjadi mungkin bisa mempermudah mencapai cita-cita kan. Iya. Kalau misalkan sudah rutin melakukan program yang dibina dari awal, dari Iya, sejak dini. betul, sejak dini. Oke. Kalau untuk Ibu Artina, Bu, ini kan ada 7 kebiasaan 7 kebiasaan tadi ya programnya. Nah, kalau misalkan kita boleh memilih, Bu, program apa yang paling penting menurut Ibu Artina dan mengapa kira-kira? Ada dari 7 tadi, Bu. Paling penting. Paling Paling penting. penting. Dari beribadah, dari bangun pagi, terus Sebenarnya kalau Kita paling nggak ada penting, paling nih. paling Saling penting berkaitan. Iya, ini semua penting- kan penting berkaitan. semua. Yang utama tentu saja makan bergizi. makan bergizi. Untuk pembentukan fisik Makanan fisik gizi anak. seimbang. Makanan bergizi seimbang tadi. Tentu saja bukan hanya peran pemerintah seperti sekarang ini. Tentu saja ada peran orang tua yang bertanggung jawab
terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anaknya masing-masing. Nah, di sini jadi kita harus membangun semangat juga untuk masyarakat kita. Bukan hanya anaknya saja, tapi orang tuanya juga bersemangat sehingga membentuk anak-anak sehat dan kuat. Tadi. Tetap kolaborasi, Tetap Mas. kolaborasi. Ya, tidak Berarti ada yang lebih penting sebenarnya. semuanya penting, Semuanya penting. semuanya keterkaitan Ya, semuanya keterkaitan. satu sama Keterkaitan. lain. Oke, sangat puas dengan jawabannya ya. Lanjut lagi Bu Rahma. Bu Rahma, kalau misalnya ini kan baru ada beberapa sekolah yang menerapkan program ini ya. Iya. Nah, kalau misalkan Program dari apa, Mas? yang 7 Makan. Enggak, kalau makan program bergizi, yang bergizi. makan bergizi makan baru bergizi, 2. baru 2. Kalau yang 7 itu se-Indonesia Iya, Raya. Indonesia Raya. Oke. Nah, ini kalau untuk dari Bu Rahma sendiri pesan untuk sekolah-sekolah mungkin yang lebih pengen mempatenkan lagi program 7 karakter anak tadi, gimana nih Bu? Pesannya untuk sekolah-sekolah mungkin yang masih belum terlalu difokuskan. Nah, gimana Bu ini? Jadi program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat ini yang dari Kemendikdasmen ini merupakan tujuannya ada untuk membangun kebiasaan positif sejak dini yang merupakan investasi penting dalam pembentukan karakter dan keberhasilan anak di masa depan. Oke. Jadi ini gerakan ini menanamkan kebiasaan positif yang membentuk karakter anak-anak Indonesia agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter unggul. Oke. Jadi untuk siap menghadapi tantangan di masa depan Masa nanti. depan. Masa depan nanti. Nah, terakhir satu persatu lagi deh, boleh untuk jawab harapan dari masing-masing sekolah untuk program ini. Kira-kira harapan terbesarnya apa nih dari Ibu Iwin dulu deh. Ibu Iwin Purwanti dari sekolah SD Negeri 25 Bu ya. Iya. Boleh, Bu, silakan. Jadi harapan saya dengan adanya 7 program ini, yang pertama tadi karakter ya Mas ya. Kemudian lulusan kami, dari lulusan kami berharap lulusan yang bukan hanya cerdas di bidang intelektual saja, tapi cerdas secara emosional, ya, sehingga dia bisa berperan nanti di masyarakat. Meskipun di akademiknya dia tidak unggul, ya, tetapi karena karakternya baik, insya Allah, iya, insya Allah dia akan menjadi seseorang yang bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Iya, itu harapan kami. Mudah-mudahan saling beriringan ya. Iya, karena akademik, moral. Dan kayaknya ada seperti pepatah, bukan pepatah ya, itu kata Pak Ustadz ya Pak ya. Gimana? Adab dulu, baru ilmu. Oh iya betul. Iya betul, Pak Ustadz apa bukan itu namanya? Adab dulu baru ilmu. Adab dulu baru ilmu. Jadi setinggi apapun, sepintar apapun orang, kalau dia adabnya begini, itu belum menjadi apa-apa. Belum jadi apa-apa. Bukan. Jadi, utamakan adab baru adab ilmu. dulu baru ilmu. Soalnya adab kan dibawa dari lahir. Betul, dan dibiasakan Mas. Dan dibiasakan juga. Dibiasakan Mas, ya dibiasakan. Oke. Dari Ibu Artina SD Negeri 24, Kepala SD Negeri 24, boleh Bu, silakan harapannya untuk program ini berlangsung Bu. Ya, harapannya program ini bisa berlangsung, tentu saja memberikan imbas, berimbas kepada anak didik kami nantinya. 6 tahun ke depan, ya, anak lulusan kami akan duduk di sekolah menengah pertama. Tentu saja kami mempunyai PR besar. Selama 6 tahun ini untuk pembentukan karakter anak yang 7 kebiasaan baik ini akan melekat dan terbiasa di dalam diri anak masing-masing. Tentu saja ini akan kami kontrol, kami pantau. Saya dengan guru-guru, sebanyak guru tentu saja akan memantau sehingga nanti setelah 6 tahun anak bisa sampai ke sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama. Bisa ibaratnya melewati hal dari SD tadi bisa terlampaui dengan baik dan juga bisa baik lagi di awal sekolah menengah pertama dengan karakter yang dibentuk dari SD dan tetap karakternya seperti waktu di SD, waktu pun meskipun dia di SMP. Yes. Iya. Berarti berarti misalkan nanti dari bolehlah jebolan dari SD nah negeri itu ini, yang maksudnya harapannya. Jadi brandingnya bagus untuk SD Negeri 25 dan 24. Betul. Oke. Boleh dari Ibu Rahma, Kepala Sekolah SD Negeri 01 Palembang. Ya, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat ini harapan kami terutama di ISI 1 dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya, mensukseskannya karena gerakan 7 kebiasaan Indonesia Hebat ini merupakan langkah nyata kita untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul
Tapi jangan lupa untuk mensukseskan ini kita perlu juga dukungan kerjasama antara orang tua, guru dan masyarakat. Sehingga pesan kami, mari kita bersama kita wujudkan cita-cita Indonesia untuk memiliki sumber daya manusia yang Oke. tangguh dan berdaya saing global. Mantap. Wih. Terakhir Bu, mungkin harapan, kalau tadi harapan dari ibu-ibu ya, harapan dari masing-masing ke sekolah. Ini harapan untuk orang tua nih, orang tua, supaya bisa lebih mantap lagi untuk mendukung program ini Bu. Gimana Bu? Pesan untuk orang tua. Dari Ibu Artina dulu deh. Ya, tentu saja orang tua diharapkan bersinergi dengan kegiatan ini, dan akan kami sosialisasikan secara terus-menerus, mengajak bersama-sama untuk mewujudkan 7 kebiasaan baik ini, baik di sekolah maupun di rumah, sehingga apa yang kita harapkan dari anak-anak ini bisa tercapai. Oke. Dari Ibu Rahma? Ya, kita tadi sudah kita dari awal kita sudah Bahas, mengungkap bahwa tugas yang pertama dan utama itu adalah di keluarga, di orang tua. Jadi peran orang tua itu sangat penting sekali, kita mengingatkan kembali kepada orang tua, apalagi kita juga sebagai orang tua, di rumah kita sebagai orang tua. Jadi kebiasaan gerakan 7 kebiasaan ini adalah untuk membentuk anak-anak kita menjadi pribadi yang cerdas, sehat dan berkarakter. Oke. Jadi lagi-lagi harus bersinergi antara guru dan juga orang tua ya. Iya. Dari Ibu Wiwin nih, gongnya nih. Pada dasarnya sama ya, kolaborasi ya. Pada dasarnya sama kolaborasi. Tapi mungkin saya lebih menekankan ke perhatiannya, harus ada perhatian lebih. Karena anak-anak mungkin di SD 24, di SD 1 pun ada ya anak-anak yang suka caper, Mas. Cari perhatian. Cari perhatian karena di rumahnya nggak diperhatiin, Mas. Oh, ada juga ya? Banyak kayaknya ya, banyak. Dan itu akan berimbas banget, Mas, di sekolah. Dia lebih aktifnya dalam arti negatif. Iya, betul. Karena dia fokusnya ingin diperhatikan. Iya. Jadi dengan kebiasaan ini satu kolaborasi tadi, Mas, ya, dengan orang tua. Jadi dengan adanya perhatian lebih dari orang tua, perhatian lebih dalam arti ya anak itu jangan sampai dibiarkan gitu. Jangan sampai, apalagi anak kelas 1 mereka kan belum bisa untuk ini pelajaran hari ini apa sih, iya betul. ya Masih kan, meraba-raba pakai kan? baju apa gitu, terus pakaiannya apakah sudah disiapkan. Kadang saya suka sedih loh, Mas, ada yang pakai jilbabnya putihnya sudah bukan putih lagi. Oke. Seperti itu sebetulnya. Itu akan berakibat nggak bagus juga untuk anak. Dia akan minder di sekolah, jadi bahan Bulian. sebenarnya nggak boleh bully-bullyan. Iya, ya, nggak Mas, boleh. bully-bullyan. Tapi itu akan memberikan peluang untuk itu. Jadi jangan untuk sampai dia berpikir. dikasih peluang gitu loh untuk hal-hal yang akhirnya akan merugikan anak. Merugikan anak dan Jadi, juga berpengaruh terhadap pikirannya ya. psikis anak Psikis terutama, anak. psikis anak. Jadi itu perhatian kalau menurut saya, Mas. Oke. Perhatian orang tua ke anak untuk lebih Dan sekarang juga effort nggak boleh lagi. bully-bulian lagi ya. no bully bully-bullyan. sekarang, No jangan bully. sampai. Tapi kalau untuk peluang insecure pada anak itu masih ada Bu zaman sekarang. Jadi lebih ke pola asuh tadi ya. Pola asuh Ya. tadi bagus itu yang kata Ibu tadi. Jadi memang betul-betul harus diperhatikan anak Iya. dari rumah Detil mereka loh, Mas. berangkat. Iya. Soalnya nanti jangan sampai dibiarkan peluang Dibiarkan itu peluang ada. itu. Kan celananya sobek, bolong, Iya, kayak betul, gitu-gitu betul, kan. betul. Nanti ujung-ujungnya anak tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Jadi kan ada yang misalnya selitingnya itu kan, Iya, terlepaskan, rusak. kita perhatikan kan, tolong ya omongi mamanya minta jahit. Ya, seperti itu. Terkadang mamanya sibuk juga. Mamanya sibuk. Jadi tidak terperhati lagi. Dan Iya. itu yang harus dibenahi mulai dari Iya, sekarang betul. ya. Oke, baik. Oke, Ibu Wiwin, Bu Rahma dan juga Ibu Artina, terima kasih. Ya Allah, tidak terasa nih ya. Kebersamaan Kan, kita harus kurang berakhir. sejam. Kurang loh, kurang sumpah. Ini kalau misalkan membahas tentang gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat membentuk generasi berkarakter kuat ini, memang kurang 1 jam ya. Iya. Caknya 2 jam atau 3 jam lah baru kita bisa Boleh ulik kami nih Mas yang- pilih nak berpantun. Boleh sebelum ditutup ya. Iya, belum ditutup. Ini punya siko-siko galau pantun atau Bu Kayak Rahma diwakil be? ke bae. Rahma be, bae. Secara yang pas yang bener rautnya Bu Rahman Oke, ya. kita Ini kita bahasa jawab Indonesia. cakep ya. Ya, Kita jawab cakep ya. cantik lah. Oh, cantik boleh. Cindo. Cindo atau kantep. Ayo Bu, Cek Daus kuliah di Fakultas Manajemen. cantik. Cindo. Belajar Cindo. giat supaya wisuda tidak terlambat. Cindo. Mari kita sukseskan program Kemendikdasmen, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Wow. Iya, Cindonian. Cindonian, luar
luar biasa. Bu Artina nak pantun juga? Tidak siapa. Tidak siap pantun. Kayaknya lah ada wakil ke be. Tidak prepare ya. Tidak prepare. Kakek tidak nyambung, jaga sembung bawa golok kayak pantunnya. Oke lah, kembali CPD ucapkan terima kasih untuk Ibu Wiwin, Kepala Sekolah dari SD Negeri 25 Palembang, Bu ya. Ya, Ibu betul. Rahma Daniarti, SPD MPD, Ibu Wiwin tadi SPD SD, Bu ya. Ya. Ibu Rahma Daniarti dari Kepala Sekolah SD Negeri 01 Palembang. Dan juga Ibu Artina MPD, Kepala Sekolah dari SD Negeri 24 Palembang. Ya. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya pada hari ini, Bu ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Terima kasih pokoknya sama-sama. sudah meluangkan waktu untuk RRI Ya. Perempat. Sangat mengedukasi sekali topik kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa selalu diimplementasikan oleh anak-anak Indonesia, terkhusus anak-anak yang ada di fase sekolah dasar ya. Ya. Oke baik, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali Bu ya. Ya. Terima kasih Siap, sudah siap. menginspirasi pada hari ini. Kami dari segenap pimpinan LPP RRI Palembang mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan ketiga Ibu cantik pada hari ini. Oh, cantik paripurna galau ini luar biasa ya. Cek Pilih itulah yang paling ganteng. Iya, kakek saingan. Iya, Cek saya. Oke, iyalah Sobat Budaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah harus berakhir dan waktu juga yang harus membawa kita untuk di penghujung obrolan komunitas pada hari ini. Terima kasih untuk minat dengarnya dari jam 9 tadi sampai di jam 10 pagi ini. Kita nanti bakal ketemu lagi di esok hari dengan komunitas-komunitas yang berbeda dan juga bakal menginspirasi juga di setiap hari-harinya kita. Kalau Ceto, Mang Cepili pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melati karangan Sunting Aisan gadis Palembang Ai Pagustian rambut disuri begelung malam berambut panjang itu tandanya asli Palembang ai cantiknya tingkah lakunya alep dan sopan kalau berjalan tanda gadisnya memakai suban oi belenggania tanda tuanya baju kurung bertudung selendang berambut panjangnya asli Palembang ai cantiknya tingkah lakunya alep dan sopan kalau